Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Norawati, dan di video kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang equities. Nah, langsung saja kita akan membahas materi pertama tentang dividen. Nah, dividen ini adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, dividen ini juga merupakan salah satu return yang diharapkan oleh investor. Nah, kemudian kebijakan dividen. Nah, untuk kebijakan dividen ini, itu membahas berapa besar dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, faktor-faktor terkait dengan kebijakan dividen itu ada 5. Yang pertama itu kesepakatan dengan kreditur. Nah, di mana apabila perusahaan itu ingin membagikan dividen, maka dia akan mempertimbangkan mengenai kreditur. Apabila dia membagikan dividen, dia mempertimbangkan apakah perusahaan bisa untuk melakukan pelunasan atau pembayaran kepada kreditur. Lalu yang kedua, kewajiban perusahaan kepada pemegang saham. Lalu yang ketiga, untuk biaya melakukan ekspansi. Dan untuk keputusan apabila ingin melakukan ekspansi itu dilakukan pada rapat umum pemegang saham. Lalu yang keempat, menjaga supaya pembayaran dividennya itu stabil. Dan yang kelima, untuk cadangan apabila terjadi kerugian. Kemudian, sebelum melakukan pembayaran dividen, itu ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu tersedia atau tidak tersedianya kas untuk membayar dividen tunai. Nah, apabila kas itu tidak tersedia atau tidak cukup, itu maka bisa menggunakan opsi dividen saham. Lalu yang kedua itu memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Dan bisa jadi apabila kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik, maka dividen itu bisa ditangguhkan. Nah, kemudian ada jenis-jenis dividends. Yang pertama ada cash dividends, yang kedua property dividends, yang ketiga liquidating dividends, dan yang keempat share dividends. Nah, yang pertama cash dividends. Nah, cash dividends ini adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas. Nah, ada 3 tanggal terkait dengan dividen tunai, yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Di mana di tanggal pengumuman ini perusahaan mengumumkan akan membayar dividen. Lalu pada tanggal pencatatan, perusahaan itu mendata siapa saja pemegang saham yang berhak menerima dividen. Lalu yang ketiga itu tanggal pembayaran. Pada tanggal ini, perusahaan membayarkan dividen kepada pemilik saham. Nah, dalam pembayaran dividen tunai, itu harus memiliki return earning yang cukup atau kas yang cukup. Dan pengumuman dividen itu harus dilakukan oleh Dewan Komisaris. Nah, kemudian property dividend. Nah, ada hal yang harus dilakukan perusahaan ketika akan membagikan dividen properti, yaitu menilai kembali nilai properti yang akan diserahkan sebesar nilai wajar, sehingga akan ada pembanding antara nilai wajar dengan nilai tercatat. Maka bisa itu terjadi gain atau loss. Kemudian share dividend. Nah, untuk share dividend ini itu nantinya akan ada transaksi penerbitan saham. Lalu yang kedua itu ada pembagian saham sesuai dengan proporsi kepemilikan. Nah, ada pengelompokan share dividend, yaitu yang pertama small share dividend, yang kedua ada large share dividends. Dan di mana small share dividend ini itu kurang dari 20 atau kurang dari 25% dari jumlah saham yang beredar. Kemudian large share dividends. Nah, large share dividends ini itu lebih dari 20% atau lebih dari 25% dari jumlah saham yang beredar. Nah, itu saja video pembahasan materi saya kali ini. Apabila dirasa oleh teman-teman video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.